Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh narasumber, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Teman-teman semuanya sudah hadir lengkap. Saya lihat hari ini teman-teman para sekda ataupun para kepala PKD, PKP SDM, provinsi dan kabupaten kota, serta para sekjen sestama ataupun yang diwakili oleh para kepala biro SDM, kementerian dan lembaga, juga rekan-rekan saya dari BKN, Pak Waka, Bu Sestama, Bapak-bapak para deputi, serta para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Prima, Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Aba, Pak Deputi SDM dari Menpan, dan Pak Morris Panjaitan yang mewakili Bapak Dirjen Keuangan Daerah, Pak Dr. Agus Fatoni. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita hadir untuk konsolidasi bagaimana kita melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah taktis untuk menuntaskan pengangkatan calon ASN ya, CPNS dan CP3K formasi tahun 2024. Nah, saya ingin menyampaikan dari rekan-rekan semua, apa pekerjaan besar kita sekarang? Kita yang berada di lingkup pengelola kepegawaian, BKN dengan semua jajaran ke bawah, dengan rekan-rekan para kepala kantor regional di 14 wilayah, bersama dengan para kepala biro SDM, kepala biro kepegawaian, kemudian kepala PKD, kepala PKP SDM, kita punya tugas besar di 5 tahun ke depan, sebagaimana Asta Cita maupun sebagaimana di RPJM. Nah, kalau kita melihat misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, terutama 8 Asta Cita pada cita yang ketujuh, ada tugas yang sangat eksplisit bagi kita, yaitu bagaimana kita memperkuat reformasi birokrasi. Kalau lengkapnya itu adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Nah, ini sangat kuat dengan reformasi birokrasi. Nah, kalau kemudian kita lihat 5 tahun ke depan yang sudah memuat tentang rencana kerja pemerintah di tahun 2025, kita akan melihat ada 18 pekerjaan besar, namun yang khusus untuk kita di sektor tata kelola sumber daya manusia yang sudah saya beri warna hijau ini. Jadi mari teman-teman kita cermati bersama-sama, mulai dari kita membangun sistem integritas nasional bagi para ASN dan aparat penegak hukum. Kita semua nih, bagaimana agar sistem integritas nasional bisa kita wujudkan. Membangun ASN dan aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi. Kemudian yang kedua, memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward. Mulai dari take home pay sampai dengan kepensiunan para ASN. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi para ASN. Di sini, sistem anggaran yang efektif dan efisien agar kinerja kita, kompetensi kita para ASN meningkat. Kemudian yang keempat, manajemen talenta. Nah, manajemen talenta yang sudah mulai berjalan dari tahun 2024, terus kita gencarkan di tahun 2025. Saat ini dari 602 instansi, baru 44 instansi yang menyelenggarakan manajemen talenta. Nah, ini harus kita dorong bersama-sama. Kemudian yang kelima,
memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu menunjukkan ASN dengan kinerja-kinerja terbaik. Nah, ini reward and punishment, kemudian pencatatan kinerja harian harus menjadi tradisi baru kita. Kemudian yang keenam, ya, ini memperbaiki sistem kepegawaian, ya, pelayanannya, kemudian menciptakan pemerintahan berbasis digital, penguatan manajemen kinerja, digitasi pelayanan publik, dan pengembangan talenta digital pelayanan publik. Ada satu lagi yang masih berwarna biru, belum diubah, nomor 7, yaitu mempermudah akses belajar bagi pegawai ASN. Jadi bagaimana kita semua, BKN, BKD, ya, BKP-SDM, Biro Kepegawaian, Biro SDM, memberikan jalan yang lebih mudah bagi para ASN untuk mengikuti pendidikan pelatihan, untuk mengikuti S1, S2, dan S3. Jadi Bapak dan Ibu, mari apa yang sudah menjadi arahan Presiden dan Wakil Presiden, mari kita tunaikan bersama-sama. Nah, kemudian sejalan dengan itu, kita harus terus bergerak. Bagaimana kita menuntaskan penataan dan penyelesaian formasi calon ASN 2024 kemarin. Nah, mengapa kita harus bergerak melakukan penataan? Tolong teman-teman dibukakan slide yang terkait dengan data formasi. Coba. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua di slide yang agak di bawah, coba. Agak cepat. Nah, ini. Berapa formasi yang kita miliki untuk CPNS dan P3K? Jadi untuk CPNS kita disiapkan formasi 248.970. Kemudian P3K 1.017.111 formasi. Jadi total formasi untuk calon ASN 2024 itu 1.266.081 formasi. Nah, bagaimana perkembangan seleksinya? Coba slide berikutnya. Nah, setelah seleksi berjalan, ya, coba silakan dibuka datanya. Kita sudah menyelesaikan, ya, di beberapa tempat, ya, tes untuk CPNS dan P3K. Sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin, dari formasi CPNS 246.390 formasi yang terpakai sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin baru 179.090 formasi atau 72,69%. Nah, inilah gambaran tes CPNS. Kemudian untuk P3K. Nah, untuk P3K kita memiliki formasi kemarin 117.000. Kemudian ada 10.000 yang tidak dipakai oleh instansinya. Kemudian yang di-rankingkan, ya, ada 1.006.153 formasi. Nah, dari jumlah formasi ini yang memenuhi kriteria P3K penuh waktu sesuai dengan formasi yang tersedia di instansi itu 677.638 yang berwarna kuning di paling kanan. Nah, inilah P3K penuh waktu. Ya. Nah, kemudian yang sisa formasi ada 328.515 formasi. Ini yang diperebutkan untuk tes P3K tahap 2. Nah, saat ini potensi P3K paruh waktu ada 679.567 formasi yang harus juga kita proses. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, setelah melihat data ini, saya perlu sampaikan apa yang menjadi pertimbangan kita melakukan penyesuaian jadwal. Coba kembali ke slide yang di atas. Nah, teman-teman semua, ada beberapa pertimbangan, ya.
slide sebelumnya. Ini ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%, dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS, dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Atau kalau di persentase dari 602 instansi itu ada 34,38% yang meminta penundaan, pengangkatan atau TMT-nya, meminta pengunduran tes CPNS, meminta pengunduran atau meminta perpanjangan penetapan NIP, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kita ini ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini harus kita tata secara bersama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di bagian tindak lanjut harus kita bersama-sama mulai mengusulkan yang paruh waktu, karena jumlahnya juga besar. Nah, dari sini, Ibu Bapak, kita melihat ada beberapa yang kita tangkap, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka kita rapat, kemudian pemerintah, Menpan, BKN bersama Komisi 2 melakukan rapat. Nah, dalam rapat itu ada kesimpulannya tanggal 5 Maret kemarin bahwa seleksi CPNS dan P3K memprioritaskan fresh graduate dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS yang akan datang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya, tesnya, passing grade-nya itu sesuai dengan tes yang memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K 2024 pada bulan Maret 2026. Ya, ini di 2026 ada salah ketik. Kalau kita baca di dalam keputusan rapatnya, kesimpulan rapat. Kemudian yang nomor 4, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Jadi ini adalah afirmasi yang terakhir, ya, afirmasi yang terakhir. Ini tolong tukang ketiknya diperbaiki dulu, di slide langsung diperbaiki, bulan Maret 2026. Ya. Nah, dari kesimpulan rapat itu ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri, dan di dalam rapat kerja dengan DPR juga sudah disampaikan bahwa akan dilakukan pengangkatan untuk CPNS TMT di 1 Oktober 2025 dan P3K TMT 1 Maret 2026. Ini sudah disampaikan Ibu Menteri di depan rapat kerja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu melanjutkan kesimpulan rapat, keluarlah surat Ibu Menteri PAN dan RB yang isinya memberikan arahan langkah-langkah kepada BKN. Ya. Pertama, agar pengangkatan CPNS serentak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026. Perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
Jadi sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN setelah ini selesai. Kemudian proses pengadaan calon ASN yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesimpulan rapat dan surat Ibu Menpan, dari BKN ditugaskan untuk menyusun roadmap menyelesaikan pengangkatan calon ASN ini. Maka dari BKN menerbitkan surat untuk para pejabat pembina kepegawaian yang isinya ringkasnya seperti ini. Agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai. Nah, kita juga tahu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan tadi. Kemudian pengangkatan CPNS akan kita lakukan sesuai dengan surat Ibu Menpan di 1 Oktober 2025 dengan SPMT-nya bersamaan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bareng. Jadi terima SK sekaligus SPMT. Kemudian yang P3K juga begitu, TMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Bagaimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Kemudian yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang proses ini. Sehingga tidak boleh ada pemberhentian. Tidak boleh ada pemberhentian. Ya, terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan RB nomor B garis miring 5993 garis miring MSM 01.00/2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K. Nah, apa kemudian langkah tindak lanjut kita? Nih, teman-teman semua, ayo slide berikutnya. Pertama, Bapak dan Ibu, para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil, boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Tolong untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai. Tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah
tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya, kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS B3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain. Atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu. Atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu. Atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin ada masukan untuk Ibu dan Bapak. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan, apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama, agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada 2. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali. Nah, ini saya mohon masukan dari rekan-rekan semuanya untuk yang terakhir ini. Demikian dari saya, rekan-rekan semuanya.
Ini saya juga ingin mendapatkan materi yang penting dari Pak Aba, Deputi SDM kalau sudah masuk, Pak Vino, beliau sudah hadir, atau Pak Moris dari Dirjen Keuangan Daerah, atau Pak Fatoni langsung kalau sudah hadir, atau Pak Prima. Aba sudah masuk? Ya, dari Kementerian Pan RB? Belum, Prof. Belum masuk. Pak Moris atau Pak Agus Fatoni, Pak Dirjen Keuangan Daerah? Siapa Pak Kepala BKN? Silakan Mas. Termasuk Baik. tentang penggajian sesuai surat edaran Pak Dirjen ya. Silakan. Seger Baik. sekali pagi hari ini. Terima kasih Pak Kepala BKN. Bapak Ibu sekalian hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang kami hormati para narasumber, Pak Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Bapak Aba Subagja, Esos MAP, yang kami hormati narasumber yang lain dan para peserta, para kepala Biro Sumber Daya Manusia atau kepala Biro Kepegawaian instansi pusat, yang kami hormati para kepala BKD atau BKP SDM atau BKPP Badan Kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izin kami langsung saja Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN, Pak Prof. Judan tadi, kami juga tentunya perlu menyampaikan pokok-pokok yang tentunya juga sangat berkaitan nanti dengan penganggaran, terutama untuk CASN nanti maupun P3K yang akan dilantik. Pertama mungkin kami mengoverview kembali apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, Pak Kepala BKN, bahwa Pemda, khususnya pemerintah daerah, mohon maaf, pemerintah daerah perlu Suaranya tentunya nanti Pak Moris. dengan langkah terus bahwa untuk pengacak tadi tekankan. Izin Pak, suaranya Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya alami penundaan lagi itu kayaknya Pak. Mulai tanggal dulu, Pip. Baik, mohon maaf. Silahkan Baik, Pak kami Moris. lanjut. Silahkan Lanjut, dilanjutkan. Bapak. Ya. Baik. Kebetulan kami langsung saja ya Bapak, bahwa pertama adalah pemerintah daerah perlu menyesuaikan tentunya jadwal pengangkatan CSN tadi disinggung oleh Prof. Judan tadi, Kepala BKN, bahwa Pemda harus menyesuaikan jadwal pengangkatan tersebut. Namun kami perlu menyampaikan tentunya harus ada dulu nanti kepastian jadwal waktu, khususnya mengenai jadwal pengangkatan CSN ini, sebagaimana amanat yang sudah disampaikan tadi, termasuk juga surat Mempan RB yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala BKN, yaitu surat Mempan RB nomor 8 garis miring 1043 MSM 00 garis miring 2025 tanggal 7 Maret 2025. Nah, intinya memang kami sampaikan, maka tentunya nanti perlu ada penjelasan mengenai ini, dan juga mungkin dari Mempan RB mungkin tentunya nanti menjelaskan. Kemudian memang ada pegawai Bapak Ibu yang memang non ASN atau honorer ini selama ini kan bekerja.
Nah, itu tadi sebenarnya yang di akhir yang disampaikan oleh Prof. Judan tadi, bagaimana nanti untuk tentunya mengkomunikasikan ini. Tapi intinya selama ini kami juga sudah menanggapi terhadap penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Judan tadi bahwa bagi PNS atau bagi non ASN, pegawai non ASN ya, yang melakukan proses seleksi CASN maupun P3K, memang selama ini masih bekerja. Nah, ini tentunya masih bekerja di tempat dia bertugas, baik yang sudah masuk di database BKN maupun yang belum masuk database BKN. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya selama ini oleh Pemda, seluruh Pemda ya, apakah mereka ini masih bisa bekerja? Nah, ini sebenarnya juga menjadi diskusi juga Pak Prof, sehingga kita perlu menegaskan kembali terhadap hal ini karena menyangkut terhadap kesiapan anggaran dan juga pembayarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami sedikit menyampaikan terkait dengan sebelum masuk ke penganggaran tentang berkaitan dengan ASN maupun P3K ini. Pertama sedikit kami sampaikan bahwa memang Pemda kesulitannya sekarang ini adalah banyak sekali Pemda mengalami defisit APBD. Oleh karena itu memang perlu di samping juga adanya Impres nomor 1 2005 tentang efisiensi belanja. Namun perlu kami tegaskan melalui forum kita ini bahwa belanja pegawai tidak termasuk bagian yang dilakukan efisiensi. Nah, kemudian juga kepada kami himbau kepada seluruh pemerintah daerah bahwa belanja pegawai dialokasikan paling tinggi 30% dari total belanja APBD ya, termasuk untuk ASN dan juga tentunya untuk gaji ya, dan juga untuk P3K, termasuk juga untuk guru-guru atau tamsil, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya. Ini juga tentunya harus dilihat bahwa 30% ini tentunya harus dipenuhi. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah juga sudah menyiapkan yang namanya belanja selain tadi gaji dan tunjangan, juga adalah belanja yang berkaitan dengan TPP, tambahan penghasilan pegawai. Namun untuk TPP P3K disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Itu beberapa hal pokok-pokok. Mengenai hal teknis tentunya kami tidak berpanjang lebar karena banyak diskusi nanti akan dilakukan. Namun prinsipnya TPP tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertama adalah tentukan kriteria pemberian TPP dimaksud yang didasarkan atas pertimbangan pertama adalah beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Dan juga pemberian TPP itu harus ditetapkan aturannya nanti dengan berkaitan. Ini mungkin dalam slide kami lebih lengkap, namun kami hanya meringkas saja. Tapi intinya ini harus dilakukan proses ini, yaitu kriterianya harus benar-benar sesuai. Kemudian juga dalam hal belum ada peraturan pemerintah, memang ini TPP ini masih berlaku, masih dinyatakan berlaku. Kemudian juga pemberian TPP ini untuk tunjangan THR dan gaji ke-13 kepada ASN daerah tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nanti mungkin dalam waktu dekat sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan. Nah, nanti daerah akan menyesuaikan dengan ini. Kemudian prinsip pemberian TPP juga secara umum kami sampaikan bahwa prinsipnya tentunya harus memiliki kepastian hukum, proporsional, efektif, dan juga memiliki keadilan, termasuk juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, itu saya kira secara umum yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk penetapan besarannya sendiri, tentunya silakan cara penghitungannya sudah ada mekanisme yang sudah kita tetapkan selama ini, tentunya menggunakan penghitungan basic TPP ASN dengan indeks tahun 2003 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku, mengikuti kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya kira itu secara umum kami singgung.
Kemudian juga sebagai informasi, dalam waktu dekat juga akan ditetapkan ada peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan khusus untuk ASN guru, memang dalam rangka untuk khususnya tunjangan guru TPG, tunjangan khusus guru TKG, tambahan penghasilan guru atau tamsil yang bersumber dari DAK non fisik akan ditransfer langsung ke masing-masing guru. Jadi memang transfernya tidak lagi langsung ke rekening masing-masing guru yang saat ini sedang proses, Permendagrinya sudah ditetapkan namun belum disosialisasikan. Tapi melalui forum ini tidak salah juga kami menyinggung karena ini akan diterapkan nanti di bulan April. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan beberapa hal. Kemudian juga ada satu hal lagi yang tentunya perlu menjadi tadi disinggung oleh Pak Prof. Judan, Kepala BKN, bagaimana penganggaran, karena sudah kita terbitkan ada surat edaran berkaitan dengan penganggaran khususnya bagi P3K dan P3K paruh waktu mengikuti pemutakhiran klasifikasi kode nomenklatur yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 tahun 2019 atau keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi validasi dan pemutakhirannya. Namun sedikit kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang 20 tahun 2003, di sana memang tegas dinyatakan pegawai non ASN atau nama lain wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Artinya yang kami sampaikan ini bahwa tidak ada lagi pengangkatan ASN dan juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKN yang dipaparkan tadi. Kemudian dalam rangka penataan pegawai ASN, maka Pemda agar segera menyelesaikan dan menata pengangkatan pegawai non ASN tersebut. Namun yang terdaftar dalam pengangkatan ataupun pangkalan data database pegawai non ASN tentunya ini bisa dijadikan nanti menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Itu saya kira sudah ada di edaran kami yang sudah kami sampaikan ke seluruh Pemda. Berkaitan dengan pengalokasiannya, tentunya anggaran belanjanya memang dialokasikan anggarannya dengan mengikuti seperti yang kami sampaikan tadi, mengikuti kodifikasi dan klasifikasi nomenklatur, perencanaan pembangunan, dan intinya memang masuk di belanja jasa. Jadi belanja barang dan jasa jenisnya dan masuk di dalam objeknya adalah belanja jasa. Di mana kode 5102, 0201, 0083 khusus untuk P3K paruh waktu ini, maka jasa 0083 ini adalah jasa pegawai pemerintah atau P3K paruh waktu pada jabatan guru. Nah, sedangkan untuk jabatan tenaga kependidikan dengan kode 5102, 0201, 0080. Kemudian untuk P3K jabatan tenaga kesehatan itu dengan kode 5102, 0201, 085. Demikian juga untuk P3K jabatan tenaga teknis itu dengan kode 5102, 0201, 0080. Dan untuk jabatan pengelola umum operasional itu dengan kode 5102, 0201, 0087. Sedangkan untuk jabatan operator layanan operasional dengan kode 5102, 0201, 088. Selanjutnya untuk jabatan pengelola layanan operasional dengan kode 5102, 02, 01, 0089. Nah, untuk jabatan penata layanan operasional dengan kode 5102, 02, 01, 0090. Ini mungkin terlalu teknis, namun sengaja kami sampaikan karena nanti disesuaikan terutama bagi P3K paruh waktu yang nanti akan diangkat. Sehingga nanti belanjanya sudah jelas, penganggarannya sudah jelas, sudah ada kepastian, dan di dalam sistem, karena kita mengelola nanti lewat SIPD, sudah bisa dilakukan mekanisme mulai penata usahanya sampai nanti dalam pembayarannya, termasuk nanti di dalam pembayaran kepada masing-masing P3K paruh waktu yang tentunya berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Nah, apabila nantinya belanja jasa pegawai P3K paruh waktu ternyata belum tersedia atau belum cukup di dalam APBD tahun anggaran 25 disediakan, padahal tadi sudah kita dorong sebenarnya harus diantisipasi penyediaan anggarannya, namun belum tercukupi di APBD 2025 ini, maka silakan tidak harus menunggu di perubahan APBD, di Perda Perubahan, cukup nanti dengan merubah perkada tentang penjabaran APBD 25 dan diberitahukan kepada DPRD. Kenapa bisa dilakukan mekanisme ini? Karena ini merupakan pembayaran ataupun penganggaran yang bersifat wajib, bersifat mendesak bagi APBD, sehingga diperbolehkan untuk menggunakan tata cara melalui cukup perubahan perkada sebagai payungnya, yaitu perkada tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 25. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dulu Bapak Ibu berkaitan dengan mekanisme dan penganggaran dan kesiapan Pemda, terutama menghadapi pelaksanaan sesuai dengan rapat kita pada hari ini berkaitan dengan penyesuaian dalam rangka penetapan NIP CPNS dan P3K yang akan dilantik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Dr. Morris Panjaitan ini sudah memaparkan materi yang betul-betul ditunggu, mulai dari penggajian, TPP, termasuk penganggarannya untuk P3K paruh waktu. Terima kasih banyak Mas Morris. Ini sudah sangat jelas, termasuk surat terakhir, ya, surat Pak Mendagri tanggal 16 Januari 2025. Ini bermanfaat sekali. Jadi rekan-rekan semuanya, tidak ada keraguan bagi kita semua untuk melanjutkan proses ini, termasuk penganggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Morris, terima kasih banyak. Mohon masih berkenan gabung sebentar lagi ya, untuk nanti kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Siap. Berikutnya kalau masih sudah hadir Pak Abah dari Menpan. Belum, Prof. Izin. Belum? Iya, belum. Belum hadir. Pak Prima, Pak Dirjen Perbendaraan, sudah hadir? Sama juga, Prof. Belum. Belum hadir. Baik. Kalau belum hadir, ini ada yang raise hand. Kita buka, langsung tanya jawab saja, atau yang akan memberikan usulan, masukan. Ya, ini saya buka yang raise hand dari BKD Provinsi NTT. Pak Yusef, kemudian BKPSDM Tangerang, dan BKPSDM Purworejo. 3 dulu. Ringkas ya Pak Yusef. Siap. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PKN dan terhormat dua hal yang saya mohon pencerahan buat kami ini. Yang pertama berkaitan dengan pegawai non ASN yang saat ini sudah bekerja, masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, mereka ini sudah diangkat sebelum Undang-Undang 23 ditetapkan dan bekerja pada pemerintah daerah. Mereka ini kira-kira bagaimana nasib mereka pasca angkatan pegawai P3 dan waktu. Kondisi kami di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 2.500 orang. Mereka itu terdiri dari pegawai P3, pegawai non ASN ada 2, yang kedua masa kerja kurang dari 2 tahun, yang ketiga pegawai OP irigasi. Yang kedua Bapak Kepala, saya baca surat kemarin dari BKN. Itu pembayaran gaji untuk pegawai non ASN yang tidak dari proses Maret 2006 adalah Desember 2025. Pertanyaan saya, apakah mereka di sisa waktu sebelum menerima SK P3K, SK calon P3K Maret, mereka masih dibayarkan gajinya? Kami diadakan, ini mungkin mohon terima kasih agar supaya di daerah kami bisa tindak lanjuti kepada semua mereka
supaya tidak menimbulkan reaksi pada saat kita berhentikan dan tidak bayar gaji di posisi Januari dan Februari. Terima kasih Pak Kepala, saya kembalikan. Mohon maaf jika mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yosef, terima kasih. Nanti kita respon bersama dengan yang lain ya. Siap. Berikutnya dari Tangerang ya tadi. Dan Purworejo. Silakan. Ringkas dari Tangerang. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Pak Kepala BKN beserta Bapak Ibu jajaran BKN. Mohon izin Pak Kepala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk di Kabupaten Tangerang. Untuk usul NIP sudah sesuai dengan arahan Pak Kepala BKN bahwa Kabupaten Tangerang sudah mengusulkan untuk NIP3K dan CPNS, Pak. Dan memang secara anggaran pun Kabupaten Tangerang sudah menganggarkan untuk CPNS TMT 1 April dan P3K di 1 Maret 2025 ini sebenarnya Pak. Jadi kalau secara finansial memang Kabupaten Tangerang sudah mempersiapkan seluruhnya. Dan kemudian Pak, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan kami berkenaan dengan CPNS dari Ikatan Dinas Pak. Di surat yang kami terima di grup Kanrek 3, memang secara eksplisit hanya menyampaikan tahun anggaran 2024. Nah, bagaimana dengan CPNS lulusan Ikatan Dinas Pola Pembibitan dari PTDI STTD Kementerian Perhubungan? Yang menurut informasi yang kami dapatkan, lulusan STTD tahun 2024 ini untuk yang penempatannya di Kementerian Perhubungan itu sudah efektif bekerja dan sudah mendapatkan gaji TMT dan SPMT-nya di 1 Desember 2024. Nah, bagaimana dengan pola pembibitan STTD yang di pemerintah daerah? Karena memang penetapan kebutuhannya ditetapkan oleh Bu Menteri di 1 Desember 2024 dan secara CASN injek data dari Kemenhub ke BKN itu baru Februari. Dan prakteknya sebenarnya sudah keluar, posisinya PPK juga sudah menetapkan praktek untuk yang STTD. Kami mohon arahan lebih lanjut Pak untuk yang lulusan STTD ini bagaimana, karena kalaupun tetap ikut di Oktober ada unfair di sini Pak untuk yang dengan lulusan angkatan yang sama. Baik, sudah kami terima maksud pertanyaannya ya, sudah cukup ya. Pertanyaan sudah kami tangkap. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dari Purworejo, silakan. BKPSDM Purworejo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Purworejo, tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Profesor, kami ingin bertanya terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam proses ASN ini. Tadi disampaikan untuk yang kelima nih Bapak, untuk pelamar yang mengisi formasi P3K pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat BUP, tetap diangkat P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Apakah nanti ini tidak terkendala di sistem penggajian juga, karena di sistem penggajian sudah dibatasi untuk BUP masing-masing ASN itu menurut aturan tertentu. Itu saja mungkin yang kami tanyakan. Untuk mekanismenya seperti apa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini kami respon dulu 3. Nanti kalau dari saya kurang, bisa Pak Waka atau Pak Deputi Pelayanan ikut membantu menjelaskan. Juga ada Pak Muris yang sudah hadir di sini. Pertama, penyelesaian kita itu fokus kepada kepada honorer atau pegawai non-ASN yang ada dalam database BKN dan yang sudah bekerja 2 tahun lebih. Ini sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat dalam Undang-Undang ASN, dalam peraturan Menpan, keputusan Menpan, maupun di dalam kerangka tindak lanjut surat-surat edaran yang sudah disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan gaji.
sebagaimana surat dari Ibu Menpan, ya, kemudian arahan Bapak Presiden agar tidak ada PHK massal, sampai dengan pengangkatan nanti menjadi calon ASN, CPNS maupun P3K, yang bersangkutan, khususnya yang P3K ini tetap digaji, tetap masuk kantor. Jadi yang bersangkutan tetap bekerja seperti biasa. Jadi proses pengangkatan ini yang belum selesai tidak menghentikan para tenaga non ASN untuk tetap terus bekerja. Nih. Kemudian dari BKP SDM Kabupaten Tangerang bahwa yang kita bahas saat ini itu khusus untuk formasi calon ASN 2024 yang kita bagi CPNS dan P3K. Nah, pengaturan tentang yang ikatan dinas nanti akan kita sendirikan. Nanti Ibu Menteri PAN RB akan memberikan kebijakannya, ya, akan ada pemberitahuan terkait yang ikatan dinas ini. Kemudian yang BKP SDM Kabupaten Purworejo, Bu, terima kasih. Ini juga banyak pertanyaannya. Nah, prinsip yang kita lakukan saat ini, kebijakan penundaan ini tidak boleh merugikan bagi yang sudah akan terkena batas usia pensiun. Nanti akan ada ketentuan lebih lanjut yang diedarkan oleh Ibu Menteri PAN RB dalam rangka diskresi kebijakan. Ini sudah kami bahas kemarin. Nah, secara sistem nanti akan ada penyesuaian. Ini untuk 3 penanya pertama. Kemudian kita buka lagi, ya, ini yang sudah masuk raise hand. Saya bacakan BKP SDM Pekalongan, BKP SDM Tanimbar, dan BKP SDM Lampung Barat. 3. Mudah-mudahan sudah cukup, 3 ini bisa terwadahi semuanya. Silakan. Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Zudan. Silakan, Ibu. Suaranya hilang ya. Ganti dulu karena suaranya hilang. Ya. Silakan, Bu, lebih keras sedikit, didekatkan mic-nya. Assalamualaikum, Prof. Zudan, izin Prof, apakah suaranya sudah terdengar, Prof? Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya untuk kami dari BKPSDM Kota Pekalongan menyampaikan beberapa hal untuk kami konsultasikan, Prof, terkait dengan pelamar P3K, Prof, yang dari tahap 1. Ini kebetulan kami ada yang tepat berusia 58 tahun nanti per bulan Desember, Prof. Untuk kira-kira mohon petunjuknya, Prof, apa yang harus kami lakukan maupun harus kami informasikan kepada calon P3K ini. Kurang lebih seperti itu, Prof. Baik, ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Tadi sama, yang tentang batas usia pensiun. BKP SDM Lampung Barat, saya persilahkan. Kalau pertanyaan sama, langsung dilepas saja ya. Jangan bertanya lagi untuk pertanyaan yang sama. Silakan Lampung Barat. Oh ya, maaf Pak, pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Per Maret 2026 pesertanya pensiun, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah terjawab ya. Biar cepat, ini biar bisa mewadahi yang lain. Tanimbar berikutnya, silakan. Silakan Pak, dari Tanimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BKN, Prof. Zudan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, bagus. Silakan. Ya, baik. Terkait dengan pengusulan penetapan di P3K ini, Pak, di Tanimbar,
sesuai dengan surat Menpan per 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu kemudian setiap instansi kemudian dilarang untuk mengangkat honorer. Nah, di Tanimbar per 2022, Prof, itu kami sudah menaati surat Menteri Pan-RB ini dengan terakhir pengangkatan honorer itu terhitung tahun 2022, Prof. Dan mulai awal tahun 2023 hingga saat ini, itu tidak ada lagi pengangkatan honorer di Tanimbar, Prof. Oleh karena itu, sesuai dengan yang tadi disampaikan, bahwa bagi yang tenaga non-ASN masih bisa bekerja dan digaji, sedangkan di Tanimbar sudah tidak ada pengangkatan honorer sesuai dengan ketatan kami terhadap arahan atau perintah yang disampaikan oleh Pan-RB. Mohon ini bisa diperhatikan, dan terkait dengan pelanggaran sesuai hasil koordinasi kami dengan pihak Badan Pengelola Keuangan ASN daerah untuk pelanggaran gaji P3K itu dapat diakomodir untuk tahun 2025, Prof. Nah, dengan demikian mohon mungkin ada perlakuan khusus terhadap instansi yang kemudian secara anggaran siap, dan kemudian terkait dengan solusi non-ASN tetap bekerja dan digaji. Untuk di Tanimbar saat ini memang tidak ada pengangkatan honorer, Prof. Mohon untuk bisa menjadi perhatian. Mungkin itu, Prof. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan dari Tanimbar, terima kasih banyak. Berikutnya 3 lagi kita buka ya, karena nanti pertanyaan sama nanti saya respon bersama-sama. BKD Muaro Jambi, kemudian Kota Serang, dan BKPSDM Kepulauan apa ini? Kepulauan Aru, ya. Kepulauan Aru, silakan. Muaro Jambi, Kota Serang, dan Kepulauan Aru. Silakan di-unmute dulu, Bu. Baik, kalau belum bisa, kita geser dulu ya. Muaro Jambi belum ada suaranya, ke Kota Serang. Kota Serang, silakan. Oh, belum ada orangnya Kota Serang, ditinggal pergi ini. Berikutnya sudah ada, silakan Bu. Unmute juga ini. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami langsung saja Pak, terkait pertanyaan dari Kota Serang. Kami usulan NIP untuk P3K sudah selesai sesuai dengan tengah waktu yang diberikan pada jadwal sebelumnya. Dan untuk usulan NIP CPNS kami sedang berlangsung dan sudah berjalan juga, sudah ada beberapa yang approval dan sudah dikirim ke BKN, Pak. Itu dengan data usulannya per TMT masih per 1 April 2025. Untuk tahap proses selanjutnya, apakah kami tetap bisa melanjutkan prosesnya, dan bagaimana dengan TMT-nya? Apakah kami harus menyesuaikan menjadi 1 Oktober 2025 atau seperti apa? Dan terkait dengan data usulan yang sudah kami kirimkan itu, apakah bisa disesuaikan saja di sistem dari BKN, jadi kami tidak harus mengulang dari awal, seperti itu Pak. Selanjutnya pertanyaan yang sama juga dari beberapa kabupaten kota yang sebelumnya, yaitu jika P3K kami itu yang akan diangkat itu sudah pensiun pada saat akan Yang diangkat sudah nanti. ditanyakan dan sudah dijawab, Ya. diulang ya Bu ya, biar Ya, cepat Pak. Bu. Ya, palingnya itu Pak pertanyaannya terima yang kasih. catatannya terkait yang Terima usulan kasih. sedang berjalan. Siap. Ke Kepulauan Terima kasih, Pak. Aru, saya persilahkan.
Di-unmute dulu, Pak. Silakan, di-unmute. Udah Pak ya, udah. Bisa Pak, terdengar Pak. Bagus suaranya. Ya, makasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, kami sampaikan kami di Kabupaten Kepulauan Aru sudah melakukan pengusulan NI P3K formasi tahap 1, formasi 2024, dan juga sementara berproses untuk CPNS. Memang kami terkendala di dalam untuk jabatan pelaksana, itu di sistemnya tidak terbaca, menunggu katanya dari Kemenpan untuk jabatan pelaksananya. Terkait itu ingin kami tanyakan, karena proses ini kalau nantinya TMT-nya dikeluarkan 1 Maret 2026, mereka ini melakukan pemberkasan untuk si Hajasmani Rohani SKCK-nya, apakah diusulkan kembali ulang? Kalau diulang lagi, izin Pak Kepala, mereka ini mengeluarkan biaya lumayan besar. Sehingga kami usulkan berkas yang ini jangan lagi lakukan usulan ulang. Kalau diulang lagi, P3K pasti mereka akan bersungut karena mereka harus mengeluarkan biaya. Yang kedua terkait dengan P3 usulan pengangkatan P3K per waktu. Terkait itu kami menunggu regulasi sehingga kami bisa melakukan pengusulan untuk P3K per waktu. Yang ketiga terkait dengan penganggaran untuk non-ASN ini untuk tetap dipekerjakan. Izin Pak Kepala, kalau di kami Kabupaten Kepulauan Aru, mereka ini dibayarkan dengan menggunakan belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Terkait itu berarti dan menggunakan DAU, ini mungkin kami tujukan kepada Pak Dirjen Keuangan Daerah. Ini karena dibayarkan dengan DAU umum, sedangkan sudah efisiensi anggaran ini, kami juga akan menyesuaikan, pemerintah daerah harus menyesuaikan lagi dengan keuangan daerah untuk membayar gaji non-ASN. Kami kurang lebih ada 2.000 lebih ini yang harus dibayarkan lagi gaji mereka, menunggu mereka punya SK di bulan Maret tahun 2026. Mungkin itu yang berikut Pak Kepala, ini terkait dengan P3K yang sudah kemarin dia ikut seleksi CPNS dan dia sudah berhasil, tetapi karena menunggu Oktober 2025 baru TMT-nya, berarti apakah gajinya tetap gaji P3K yang dia sudah sebelumnya itu? Mungkin mohon pencerahan. Makasih Pak Kepala. Ya, teman-teman semuanya, saya rangkum dari beberapa pertanyaan tadi. Saya terima kasih banyak kepada semua daerah yang tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Ini sangat membantu kita semua untuk melakukan penataan ASN ke depan secara lebih sistematik, berfokus untuk mengejar kualitas, kompetensi untuk mewujudkan Indonesia emas dan mewujudkan Astacita. Kemudian mengenai yang pensiun tadi, sudah saya sampaikan, saya jelaskan kembali bahwa kebijakan ini tidak boleh merugikan. Maka yang ada perlintasannya dengan batas usia habisnya masa kontrak atau mendekati usia pensiun tetap diangkat minimal 1 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, ya, apakah harus melanjutkan proses? Ya, silahkan proses pengusulan NIP dilanjutkan, ya, pemberkasan dilanjutkan. Kemudian kalau ada berkas-berkas yang lama, silahkan langsung dipakai. Untuk SKCK-nya yang habis, yang lama sudah bisa langsung tetap digunakan. Karena orangnya sama, ya ini hanya penundaan waktu saja. Kemudian untuk P3K paruh waktu, ya ini sebentar lagi akan ada kebijakan untuk mulai memproses. Tolong disiapkan saja data-datanya, karena ini juga harus segera diproses, karena bagian dari penataan calon ASN di 2024 yang mestinya sudah selesai di Desember 2023 yang lalu. Dan yang terakhir Pak Moris, ada pertanyaan tentang penggajian, dan Pak Deputi, Pak Aris, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis, ya, proses-proses pengusulannya. Nanti Pak Aris bisa menjelaskan, atau Pak Waka, Pak Haryomo sudah sangat pengalaman dengan proses-proses seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan yang tidak lagi mengangkat
honorer. Pak Moris, saya persilahkan terkait dengan penggajian yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Ini ada pertanyaan dari Kepulauan Aru. Saya persilahkan. Baik, terhadap pertanyaan dari pemerintah Kabupaten Aru ya yang tadi sudah menyinggung bagaimana dengan adanya honorer ataupun pegawai non ASN yang kita sebut sekarang kan tidak honorer lagi tapi pegawai non ASN. Maka memang apabila nantinya di dalam APBD sambil menunggu ya karena tadi dipertanyakan itu adalah ada dua. Pertama untuk calon CASN ya sambil menunggu dia diterbitkan pengangkatannya atau mendapatkan NIK-nya ya yaitu pada Oktober 2025 dan juga satu lagi adalah yang P3K dalam arti termasuk juga P3K paruh waktu tadi yang akan serentak terhitung mulai 1 Maret 2026. Nah pertanyaannya tadi kan bagaimana penganggarannya, tapi nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Judan, Pak Kepala BKN tadi, bahwa tetap bekerja, mereka tetap bekerja. Karena mereka memang sudah masuk pangkalan data non-ASN dalam lini honorer tadi di database-nya BKN. Nah memang ini di APBD mengikuti aja dengan kebijakan ini, tetap anggarkan. Dan tentunya dianggarkan di belanja barang dan jasa atau jasa kantor atau jasa dalam rangka nanti tentunya untuk gajinya. Nah kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa ketika ini nanti penganggarannya ternyata belum cukup, tolong koordinasi dengan BPKAD-nya bahwa bisa nanti cukup menggeser saja, bisa aja nanti ada menjadwalkan ulang, ada kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas, apalagi ada efisiensi ini, alihkan ke sana. Sehingga cukup nanti untuk membayar untuk non-ASN yang tadi, sehingga mereka jangan sampai, seperti yang disampaikan Prof. Judan tadi, jangan mereka sampai nanti PHK lah istilahnya, jangan sampai berhenti. Saya kira itu jawaban kami Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Dr. Moris Panjaitan, terima kasih. Untuk hal-hal yang teknis, Pak Wakil Kepala BKN, karena beliau dulu deputi yang banyak sudah bergelut di sini, dan atau Pak Aris, Pak Deputi Layanan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Kepala. Ya, saya berarti Pak Kepala, izin Pak Waka tadi beberapa kali terlempar karena sinyalnya jelek, jadi mengikuti live streaming Pak Waka. Jadi mohon izin untuk tidak bisa menyampaikan. Beliau meminta saya untuk menyampaikan terkait teknis tadi. Yang saya hormati Pak Waka, Kepala, Pak dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menanggapi terkait apa yang ditanyakan oleh PKPSDM Kota Serang. Untuk usul NIP yang sudah masuk BKN, tentu saja pasti TMT-nya bukan, untuk yang CPNS bukan 1 Oktober 2025 dan untuk P3K bukan 1 Maret 2006, nanti tidak perlu diusulkan kembali. Nanti TMT-nya akan kami sesuaikan by sistem. Dan untuk usul baru silahkan nanti di TMT-kan untuk CPNS 1 Oktober 2025 dan untuk P3K 1 Maret 2026. Itu terkait TMT dan usulnya. Jadi tidak perlu usul ulang bagi yang sudah mengusulkan ke BKN. Kemudian menambahkan seperti apa yang disampaikan Kepala terkait kelengkapan dokumen. Memang kalau SKCK, dokter itu ada expired date-nya, ada kadaluarsanya. Tapi ini kan bukan kesalahan yang bersangkutan, maka kelengkapan dokumen yang sudah disiapkan untuk proses usulan itu tetap dapat digunakan. Tidak harus memperbarui dokumen lagi. Saya kira demikian Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Aris Windiatno, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan rekan-rekan semuanya, saya kira kita sudah cukup ya. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi langkah tindak lanjut yang harus kita lakukan. Ya. Tolong slide tindak lanjut untuk ditayangkan lagi. Teman-teman semuanya, saya ulangi lagi apa yang harus kita lakukan bersama.
tolong para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, BKPP, Biro SDM, Biro Kepegawaian di instansi untuk mengundang, memanggil, mengajak berbicara para pegawai calon non ASN ya, yang saat ini sedang galau. Tolong sampaikan bahwa pasti akan diangkat, proses jalan terus. Nah, juga teman-teman mulai persiapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Mulai dikumpulkan, dokumen-dokumennya mulai disiapkan karena ini nanti akan kita lakukan pengangkatan mulai tahun ini ya, sehingga bisa bersama-sama dengan P3K penuh waktu. Kemudian juga di sisa sambil mempersiapkan masuk, bisa mulai ada pembekalan, pelatihan, atau pemagangan, silahkan. Sehingga nanti tanggal 1 Oktober untuk CPNS dan 1 Maret untuk P3K, mereka sudah bisa langsung siap kerja dengan kompetensi yang sudah terstandar. Nah, ini yang penting dan tolong diberikan pemahaman bahwa calon ASN kita ini akan bekerja dalam jangka panjang, sehingga mulai memahami untuk masuk ke dalam sistem tata kelola birokrasi. Dan tolong disampaikan bahwa proses ini akan kita terus lanjutkan sampai dengan selesai SK pengangkatan. Ini rekan-rekan semua yang perlu saya sampaikan. Dan kalau ada sesuatu yang ragu, silakan berkomunikasi dengan rekan-rekan kepala kantor regional. 14 kepala kantor regional siap untuk memberikan masukan, pertimbangan, jawaban, saran, dan solusi. Kalau ada kelambatan di dalam proses pengurusan di BKN, baik yang di regional maupun yang di BKN pusat, nomor handphone saya tersebar di semua grup WhatsApp dengan para kepala BKD, ya, seluruh Indonesia. Nah, yang di BKP SDM dengan para sekjen, sestama, kita ada di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang masih ragu, atau ada kelambatan proses, tolong dijapri atau kita bahas sesuatu yang masih ragu di grup WhatsApp agar menjadi institutional knowledge, agar menjadi ruang belajar bersama bagi kita. Ini rekan-rekan semuanya, mari kita bersama-sama satu bahasa, ya, satu pemikiran, satu tindakan untuk menyelesaikan calon ASN formasi 2024 ini. Sedangkan yang untuk dinasan akan ada kebijakan dari Ibu Menteri PAN dan B. Selamat melanjutkan ibadah puasa, Ibu Bapak semuanya, dan tiap pekan nanti dari BKN akan ada forum untuk para kepala BKD, BKP SDM, ya, kepala Biro SDM atau seluruh jajarannya untuk kita berdialog setiap pekan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, sukses selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan langkah kita di dalam berkarya dan melayani masyarakat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan kalau ada yang ragu boleh japri, boleh lewat grup WhatsApp ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala BKN atas arahan yang telah disampaikan serta tanya jawab untuk para peserta kegiatan. Bapak Ibu yang berbahagia, telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara rapat penyesuaian penetapan NIP CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kepala BKN Bapak Profesor Zudan Arif, Wakil Kepala BKN, dan pejabat pimpinan tinggi media BKN, para narasumber yang berkenan memberikan insight untuk kita semua, dan bagi para Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti serta berpartisipasi sampai selesai. Semoga dengan berlangsungnya acara hari ini
dapat menjadi pemantik kita bersama untuk terus berkonsolidasi dan berkolaborasi guna memberikan pelayanan terbaik untuk para calon ASN dan ASN di Indonesia. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Akhir kata, saya Dila Soleha selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gina. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih MC. Terima kasih. Pamit ya. Pak semuanya.